Shalom saudaraku yang terkasih, mari kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur hari ini. Kami kembali dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon kasih karunia Tuhan untuk menuntun kami, mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam surat 1 Korintus 13 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara yang terkasih, apa yang kita baca bersama-sama barusan ini, Rasul Paulus ingin mengungkapkan tentang keunggulan daripada kasih itu. Di dalam pasal 12 sebelumnya, saudara, di mana Rasul Paulus menuliskan tentang karunia rohani, namun satu roh, banyak anggota, namun satu tubuh. Dan di dalam pasal yang ke-13 yang kita baru baca, bagaimana Rasul Paulus menunjukkan tentang walaupun dia memiliki, menguasai segala bahasa dan bahkan bahasa malaikat sekalipun, walaupun dia bisa bernubuat dan bahkan memiliki seluruh pengetahuan dan bahkan memiliki iman yang dapat membedakan gunung, walaupun dia bisa memberikan segala sesuatu apa yang dia miliki, bahkan dirinya pun untuk dibakar, tetapi dikatakan tanpa kasih, apa yang dilakukan, apa yang dimiliki, apa yang dipunyai oleh Rasul Paulus, itu semuanya tidaklah berguna, tidaklah berfaedah, tidaklah berarti. Saudara, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang penting daripada kasih? Apa itu kasih? Dan siapa itu kasih? Saudara, kasih berbicara tentang keberadaan Allah. Di dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 16b dikatakan, Allah adalah kasih. Siapa itu kasih? Kasih itu adalah Allah sendiri. Allah sudah menunjukkan keberadaan dirinya, bahwa dia adalah kasih. Sehingga di dalam Yohanes 3 ayat 16 di sana dicatat dan dituliskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-8, Rasul Paulus juga mencatat di sana, ketika kita masih hidup dalam dosa, Kristus sudah menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan nyawanya, mati sebagai penebusan akan dosa-dosa kita. Keberadaan Allah inilah yang membuat saya dan saudara mengalami kasih karunia keselamatan.
Dan kasih itu adalah satu tindakan yang bukan hanya sekedar perkataan semata-mata, saudara. Tetapi bagaimana kasih itu dihidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Kristus sudah menunjukkan apa yang dia lakukan di dalam kehidupan dia sehari-hari. Dia mengasihi manusia sehingga ia rela taat untuk setia kepada Allah Bapa di surga, menjalankan rencana keselamatan bagi setiap kita. Tindakan kasih Yesus adalah tindakan bukan karena jika, saudara, aku mengasihi manusia jikalau mereka bertobat. Aku mengampuni manusia ketika dia sudah datang meminta maaf kepadaku. Aku mengasihi manusia bukan karena dia mengkhianati aku. Tetapi kasih Allah, kasih Yesus adalah kasih yang berwujud kepada tindakan. Aku mengasihi engkau walaupun engkau masih hidup dalam dosa. Aku mengasihi engkau walaupun engkau mengkhianati aku. Aku mengasihi engkau walaupun engkau sudah memfitnah aku. Aku mengasihi engkau walaupun engkau menyalibkan aku. Itulah kasih yang Tuhan sudah nyatakan di dalam tindakannya. Kasih yang tanpa pamrih. Kasih yang sejati. Kasih yang telah menyelamatkan hidup saya dan saudara. Saya dan saudara diterima, dipelihara oleh Allah, oleh Kristus yang telah datang ke dalam dunia, yang telah menebus dosa-dosa saya dan saudara. Sehingga di dalam kasih inilah adalah kasih yang kekal. Kasih yang tidak berkesudahan seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-8. Kasih itu tidak berkesudahan. Walaupun nubuatan akan hilang, pengetahuan akan hilang, tapi kasih tetap kekal. Karena kasih kita akan menikmatinya bersama dengan Bapa di surga. Karena Allah itu adalah kasih. Itulah sebabnya di dalam penutup pasal yang ke-13, ayat yang ke-13, Rasul Paulus mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Karena kasih itu adalah Allah sendiri. Dan kita akan menikmati kasih Allah bukan hanya dalam dunia ini, saudara. Tetapi kita akan menikmati kasih Allah di dalam kekekalan bersama-samanya. Yang menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara. Ketika kita hidup dalam dunia ini, apakah kasih Allah yang kita sudah terima dengan cuma-cuma itu kita sudah terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita mengasihi walaupun, atau kita mengasihi jikalau? Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami hidup hanya karena kasih karunia Allah. Dan biarlah kami dimampukan untuk menghidupi kasih Allah dalam kehidupan kami. Kami mengasihi bukan karena jikalau, kami mengasihi walaupun di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.